Di acara HUT partai kemarin, Megawati Soekarnoputri mengulangi kalimat yang berulang kali diucapkan oleh beliau, juga kader-kader partai yang lain, bahwa Megawati Soekarnoputri dan kader-kader partai sedang khawatir, panik, dan was-was. Ada pihak yang ingin mengambil alih kursi ketum atau mengaut-aut partai PDIP. Bahkan Adiana Pitupulu mengatakan ada orang yang powerful dan berbahaya ingin menguasai partai. Ini Bang Adian sedang mau menyebut nama Pak Prabowo kan? Kalau kemudian ada yang mengaut-aut Kongres kita, lalu merebut kursi ketua umum ataupun sekjen, bagaimana sih kekuatannya dapatkan? PDIP yang dulu teriak si paling oposisi dan tak akan mau gabung koalisi, kini menyerah karena kehilangan banyak kursi sampai nggak kuat menahan godaan dan tekanan jadi oposisi. Selain Harun Masiku, Hasto juga ikut terlibat dalam mengurus PAW anggota DPR periode 2019-2024. Daerah pemilihan 1 Kalimantan Barat. Karena kalau clue-clue yang disebut oleh Bang Adian tadi, berkuasa, powerful, ini orangnya Pak Prabowo berarti. Jadi presiden, ketum Gerindra, wah ini semua anatomi dan ciri-ciri yang disebutkan Bang Adian itu mengarahnya ke Pak Prabowo. Bukan Pak Jokowi dong. Pak Jokowi jadi rakyat biasa saja, berdiam di Solo ya kan, tidak ikut partai, tidak punya jabatan apapun dalam jabatan publik yang mengancam posisi ibu ketum tentu saja, jadi RT pun enggak. Oh gitu. Jadi sekarang Adiana Pitupulu menuduh Prabowo ingin mencaplok PDIP begitu? Ada pasal 1 obstruction of justice, ada yang bisa kita perdebatkan terkait dengan pasal 11 tadi ayat 1. Ini tadi dulu, Sebentar. Okay. Nah, rangkaian-rangkaian itu kemudian membangun sebuah analisa yang sepertinya kok kita ini dipaksain gitu loh. Perdebatan hukumnya kok kayaknya dipaksa banget. Oke. Lalu terakhir Ibu Mega katakan ada yang mengincar kursi ketua umum. Oke. Kita berpikir begini. Kalau kemudian ada yang mengaut-aut Kongres kita, lalu merebut kursi ketua umum ataupun sekjen, bagaimana sih kekuatannya dapatkan? Dia dapatkan 110 kursi DPR RI, dia dapatkan per hari ini 260 kepala daerah, lalu dia dapatkan lebih dari 3.000 DPRD provinsi dan kabupaten. Full power. Baik. Full power. Oh. Ini yang dimaksud siapa? Gamblang saja seharusnya sebut nama. Karena kita juga tidak ingin konstitusi diaut-aut, dalam arti ada sebuah partai yang sedang dicincang-cincang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena partai juga dilindungi konstitusi kan, sebagai perahu politik di mana negara demokrasi dalam rangka menghimpun suara, menentukan pergerakan bangsa ini diarahkan kemana lewat partai politik juga gitu maksud saya. Jadi siapa ini orang yang berkuasa pengen menguasai PDIP itu siapa? Tapi dari ciri-ciri dari yang disebut oleh Bang Adian, ini kok mengarah ke Pak Prabowo, ke Pak Prabowo gitu maksud saya. Karena ini tidak cocok ketika dipaksakan ciri-cirinya ini seperti Pak Jokowi, ya kan? Ya nggak sih? Cuman kalau Bang Adian itu menyebut alasan kenapa PDIP harus dikuasai karena sama dengan menguasai 110 kursi DPR yang dikuasai PDIP, menguasai PDIP juga sama dengan menguasai 260 kepala daerah yang jadi wakil atau kader PDIP, kemudian mengaut-aut PDIP sama dengan menguasai 3.000 lebih anggota pemimpin atau jabatan publik yang lainnya. Kalau misalkan kepala-kepala daerah itu mau dikuasai Pak Prabowo, menurut saya nih Bang Adian ya kan, tidak perlu harus menguasai PDIP. Ketika kader PDIP menjadi kepala daerah, itu sudah otomatis harus tunduk kepada presiden, di mana presiden sekarang adalah Pak Prabowo Subianto. Justru kalau misalkan 260 kepala daerah yang dari PDIP ini harus tetap disetir oleh PDIP, justru saya yang menolak. Itu tidak sesuai konstitusi. Kepala daerah itu dimanapun ya kan, mau gubernur mau apapun, itu adalah kepanjang tanganan dari pemerintah pusat, dari presiden. Kita masih trauma
dengan kejadiannya Ganjar Pranowo yang menolak Piala Dunia U20, juga Iwayan Koster ya yang menolak Piala Dunia U20. Ini kepala daerah yang membangkang kepada presiden, insubordinasi kepada presiden karena lebih menurut kepada ketua partainya. Oh, ini yang salah Bang Adian. Kalau saya pribadi justru mengkritik soal ini. Jadi jangan seolah-olah dilihat dari posisi di mana partai itu ini melindungi semua kader karena ini kepentingan partai. Enggak dong, jangan gitu dong. Tapi masalahnya saya mau nanya dulu nih. Orang yang dituduh mau menguasai PDIP itu siapa? Sekali lagi nih, kalau dari ciri-cirinya, waduh, ini mau nunjuk Pak Prabowo nih. Jadi makin masuk akal karena sekarang katanya PDIP itu kalem dan lunak kepada Prabowo. Posisinya tuh di luar sebagai oposisi, tapi katanya mau mendukung pemerintah. Lah, beda dengan zaman SBY. Jadi oposisi paling garang nih PDIP. Sekarang ke Pak Prabowo katanya lunak mau mendukung pemerintah. Kenapa? Terancam. Banyak kadernya diperiksa KPK, PDIP Megawati akhirnya menyerah juga. Jadi lagi viral nih berita politik di negara kita Indonesia. Ya gimana nggak viral nih? PDIP yang dulu teriak si paling oposisi dan tak akan mau gabung koalisi, kini menyerah karena kehilangan banyak kursi sampai nggak kuat menahan godaan dan tekanan jadi oposisi. Jadi kemarin setelah ulang tahun PDIP yang ke-52, Megawati Soekarno Putri seperti memberikan sinyal kuat mereka ingin gabung pemerintahan Prabowo Gibran. Gak cuma itu, Megawati juga bahkan berterima kasih nih pada Presiden Prabowo karena jasanya membersihkan nama Soekarno. Nah dari situ hampir semua pengamat politik menduga kalau PDIP sudah menyerah jadi oposisi dan akan gabung pemerintahan Prabowo Gibran. Belum lagi tampang gembira dan senyuman dari Hasto Kristianto yang baru keluar dari pemeriksaan KPK seakan mengisyaratkan kita kalau Hasto dan juga PDIP sekarang memang sudah aman. Oh, maksudnya gimana ini? Kenapa jadi lunak kepada pemerintahan Pak Prabowo yang kemudian katanya PDIP ini oposisi. Oposisi harusnya nggak lunak kepada pemerintah dong. Ya kita inget lah zaman SBY. Gimana ini tanda kutip ya, menggonggongnya paling kenceng gitu. Ya kan? Tapi sekarang kenapa jadi oposisi jadi lunak begini? Kita dukung kok program pemerintah dan seterusnya. Saya jadi makin yakin menghubungkan dengan kalimat Bang Adian tadi. Yang pertama, Adian Apitupulu menyebutkan PDIP sedang tertekan. Ada yang ingin mengaut-aut partai, seperti terancam nih nadanya. Kedua, tiba-tiba PD mengumumkan bahwa mereka akan mendukung program pemerintah. Oposisi yang kehilangan taji nih, berarti benar-benar terancam. Mau menyebut Pak Prabowo yang mengancam, lugas saja, ya kan? Pak Prabowo tuh bukan nih, karena bukan Pak Jokowi dong. Karena Pak Jokowi nggak bisa ngancam PDIP, bukan kader dikeluarkan dari partai, nggak punya partai apalagi, ya kan? Ngancamnya gimana? Dan waktu itu kan kalau nggak salah juga lu ikut memburu titik. Tadi kan lu jelasin juga Harun Masiku segala macam ya. Nah yang tadi gua sempat sebutkan di awal, Cak dan Lin, dulu kan Harun Masiku tuh informasi yang kita dapat ditaruh di salah satu kantor polisi begitu ya. Nah itu dan bahkan penyidik KPK pun mau masuk ke sana nggak bisa dirintangi kan segala macam. Nah ceritain dong detail kasus itu tadi, detail pengejaran Harun Masiku itu. Jadi ketika itu setelah tadi bersambung ya, dia ketemu Nur Hasan di SPBU di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Akhirnya dia dibonceng oleh Nur Hasan sampai ke PTIK. PTIK adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jalan Tirtayasa. Makanya waktu itu judul laporan kita adalah di bawah lindungan Tirtayasa gitu kan. Karena di situ Harun Masiku diduga di dalam bersama Hasto sudah ada di sana karena tadinya Hasto itu ada di sekitaran Palmerah sini di salah satu kantor media tapi bukan Tempo. Mendengar ada OTT itu dia kabarnya langsung meluncur ke Tirtayasa. Harun Masiku juga dibawa ke Tirtayasa oleh Nur Hasan tadi gitu. Nah ketika di sana malam jam 8 itu sekitar pukul 8 tim kedeputian penindakan atau Satgas OTT itu masuk ke PTIK kan cukup luas ya, ada asrama siswa, ada asrama jenderal-jenderal, ada apartemen jenderal dan lain-lain. Jadi mencarinya satu persatu itu agak susah, apalagi itu kawasan elit polisi gitu kan. Nah di sana ketika mereka lagi mau istirahat sholat isya,
di masjid kan di depan agak pinggir, itu mereka didatangi oleh segerombolan polisi. Berpangkat apa? Waktu itu AKBP. Jadi komisaris besar ya? Iya, perwira menengah lah ya. Nah dia itu sebenarnya dulu pernah bertugas di KPK juga. Namanya Hendy Kurniawan, AKBP Hendy Kurniawan. Saat itu masih AKBP, mungkin sekarang udah naik jadi kan kombes. kalau berjasa tuh naik pangkat dulu. Iya benar. Jangan kan berjasa salah juga naik pangkat di Indonesia kan. Siapa contohnya? Ada lah sambo-sambo itu. Nah, dia si AKBP Hendy dan timnya itu langsung akhirnya menahan anak-anak KPK itu dan mereka diminta untuk tes urin, diinterogasi, terus diminta buka HP-nya secara paksa gitu. Nah, di situ sampai ketegangan sampai subuh. Akhirnya Direktur Penyidikan atau Deputi Penindakan KPK menjemput anak-anak KPK itu dibawa pulang dan mereka pulang tangan kosong karena ya sudah diperlakukan sebagai kriminal kan oleh orang-orang di sana seperti itu. Oke, apalagi ada cerita kadernya. Itu bukan sekedar kader nih, Sekjen, Bapak Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto kena masalah. Jadi makin ketar-ketir aja digembosin kanan kiri, ngerasa gitu sih PDIP pasti ya. Ini ada satu sekelumit cerita dari sebuah podcast gibah politik ya. Katanya emang waktu itu Pak Sekjen itu emang mau disikat, mau di OTT, sayangnya gagal gitu ya karena ada perlindungan. Coba disikat juga waktu itu, pasti sekarang waduh, bukan 2024 itu apesnya PDIP. Ya sejak saat itu pasti sudah lama pasti serang Sekjen, partai besar apalagi pasti tercoreng ya kan. Nah ini menarik sekali kasusnya Hasto Kristianto ini menjadi sebuah gembosan yang begitu lubangnya tuh gede banget yang kayaknya PDIP bakal kesusahan nutup ini semuanya. Apalagi kalau misalkan bekas gembosnya Hasto Kristianto ini bisa mengeluarkan angin yang sebegitu besar sampai-sampai ada posisi-posisi penting yang harus dikeluarkan juga, disikat juga, ditarik-tarik dan diseret. Wah bahaya kan. Makanya mereka menuduh ada orang yang pengen menguasai partai. Dan mereka menyebut Hasto Kristianto ini adalah produk kriminalisasi. Waktu itu Hasto menyuap seorang komisioner KPU, Wahyu Setiawan, itu untuk diloloskan 2 nama agar lolos ke Senayan. Yang pertama adalah Harun Masiku, yang kedua adalah namanya Maria Lestari yang juga kader PDIP. Yang kalau tidak salah itu adalah Dapil Kalbar ya. Sayangnya yang bisa diloloskan oleh Wahyu Setiawan cuman Maria Lestari saja, sedangkan Harun Masiku gagal. Entah kenapa, alasannya kurang paham kita. Nah ini KPK juga pengen memeriksa Maria Lestari. Jangan-jangan ini proses dan modus operandinya sama, pakai suap-suapan. Bahaya kan? KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan dalam kasus pergantian antar waktu Harun Masiku. Selain Harun Masiku, Hasto juga ikut terlibat dalam mengurus PAW anggota DPR periode 2019-2024. Daerah pemilihan 1 Kalimantan Barat. Dalam konferensi persnya, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Hasto bertemu dengan mantan komisioner KPU. Hasto meminta eks-komisioner KPU untuk memenuhi 2 usulan yang diajukan oleh DPP PDIP, yakni Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel. Namun hanya Maria Lestari Dapil Kalbar yang berhasil. Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Dan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi 2 usulan yang Oke, waduh gimana nih PDIP sedang kena malang gitu, kena apes. Ya kalau kena apes perlu ada yang diperbaiki, perlu ada yang disembuhkan kalau sakit istilahnya ya kan. Bukannya malah menuduh pihak lain sedang ingin mencaplok PDIP. Tapi pun kalau benar ya kan ada orang berkuasa ingin mengaut-aut partai, ini kok ciri-ciri orangnya kok lebih mirip ke Pak Prabowo. Ini saya mau mengulangi lagi, Bang Adiana Pitupulu tuh pengen menyebut orang berbahaya ini adalah Pak Prabowo yang pengen mencaplok PDIP. Begitu. Waduh. Pantesan sekarang melunak ya ke Prabowo ya.